Nama saya Salma. Salam kenal, Bu. Iya. Sehat selalu, Bu. Wah, sehat selalu Ibu. Ya, Iya. demikian. Ya, terima kasih anak-anak. Demikian Bu, 7 orang siswa kami yang hadir hari ini, 2 perempuan dan 5 orang laki-laki. Iya kan, 5 orang laki-laki. Ya. Nah, kemudian di sana ada Bapak Fahrul Hairunisa mewakili Ibu Wati yang hari ini nggak bisa hadir bergabung. Nah, dan di sana ada Ibu Sutini, guru mata pelajaran PKN, dan ada Ibu Eka dan Ibu Nurul yang hari ini ada kepentingan menyelesaikan tugas tambahan sebagai bendahara. Terima kasih, Ibu. Iya. Oke, baik Bu. Selanjutnya, karena itu menarik sekali, anak-anak belum pernah ke situ Kak, yang tempatnya Bu Ida. Belum pernah Bu. Ya. Iya, belum pernah, Masya Allah. Nah, sekarang kami serahkan kepada Ibu Ida untuk menyampaikan hal-hal yang bisa dijadikan bahan pembelajaran untuk anak kami yang belum pernah hadir di tempat Ibu saat ini, Bu. Terima kasih. Oh iya, ya. Anak-anak belum pernah ke sini ya, belum pernah lewat atau gimana ya, jalan ke gunung di atas bandara belum pernah, Nak? Belum, Bu. Belum ya? Ya, nanti sekali-sekali kalau lewat ke gunung, singgah di jalan itu ada pura ibu di situ yang ada candi bentarnya. Ini kan ruang untuk tempat di sini kami sembahyang di sini, ibadahnya di sini. Kalau dari awal di bawah tadi itu gapura pertama, ini gapura yang tingkat 1 ya. Yang kedua itu Madya namanya, ada di bawah tadi, baru naik itu tangganya banyak. Terus yang paling di bawah lagi tempat parkir juga ada tangganya. Jadi tempat ibadah kami namanya Pura Jagat Banwanta, yang artinya umum untuk semua umat Hindu dimanapun berada, kita bisa di sini ibadahnya. Jadi tidak harus jauh ke Bali gitu. Jadi di sini adalah bisa dari sini saja. Bisa ibadah. Kami ibadah di sini biasanya itu di hari-hari tertentu, dan kalau hari Minggu ada anak-anak yang belajar apa namanya istilahnya, kalau pasraman namanya. Pasraman itu pertemuan anak-anak belajar, bukan berarti belajar teori bagaimana dia praktek. Kegiatannya dia belajar yang berhubungan dengan ibadah gitu. Jadi dia mungkin modelnya anak-anak itu belajar berdoa untuk sehari-hari yang seperti itu. Anak-anak di sini masih kecil-kecil, nggak ada yang besar. Paling SMA cuma 2 anak, sisanya semuanya pindah ke Bali sudah. Jadi SD cuma 4, TK ada 2, seperti itu aja. Jadi umat kami ini sedikit nih. Generasinya belum banyak karena banyak sudah yang pindah. Ya bersyukurlah seberapapun, yang penting kita, tujuan kita itu aja yang penting. Jadi anak-anak kalau ingin tahu silakan lewat ke gunung aja, tempat kami di sini, tempat beribadah kami di sini dengan terbuka begini. Jadi tidak ada pakai kuil, tidak pakai apa yang namanya tempat gitu, tidak. Di sini lesehan kami di sini duduk-duduk. Dengan cara seperti itu kita menyatu dengan alam. Jadi biasanya malam karena warganya istirahatnya itu bisa sampai malam aja, dia bisa berkumpul di sini. Nah, ibu-ibu orang tuanya itu pada kerja, anak-anak sekolah, jadi pertemuan kami kadang malam untuk ibadah. Kalau setiap hari kami sembahyangnya bisa dilakukan di rumah masing-masing, ya, anak-anak. Iya, sembahyangnya. Iya Bu. Iya, seperti itu ya. Ada yang ditanyakan, Nak? Ada yang ini belum sampai di sini. Iya, ada yang mau ditanyakan? Ada. Apa itu? Apa itu? Ada yang mau tanya Bu, Bu Karma Salim.
Iya, silakan ditanyakan. Yang mana tadi? Kami coba di sini dulu ya, supaya lebih Iya, dekat Bu. dengan bentuk-bentuk apa ya ini, ukiran yang Oh, tadi di tulis. sini ada banyak ukiran ya. Oh, pertanyaannya apa? Banyak orang. Apa? Oh, iya. Mukarma Salim nanya, Bu, katanya apakah di dalam agama Hindu itu diharuskan beribadah di tempat ibadah itu rame-rame atau banyak orang gitu, Bu? Oh iya, iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau ibadah itu di tempat kami ataukah umat Hindu itu sehari itu 3 kali namanya Trisandya, 3 kali sehari. Jadi bisa di rumah aja masing-masing. Nah kalau hari-hari tertentu baru di tempat ini. Nggak dipaksakan juga dia harus datang kalau memang ada kesibukan nggak apa-apa. Sewaktu-waktu dia pasti bisa datang ke sini. Jadi kedatangan dia di sini kami sambut. Kalaupun dia ikut silakan karena kami terbuka untuk umat Hindu di seluruh Kaltara. Ya termasuk Nunukan, Malino, KTT, Harakan itu. Di sini yang paling terbesar puranya dibandingkan pura yang lain gitu. Oke. Iya. Jadi kalau harus ke situ setiap ibadah ya, Bu ya? Iya, kalau memang warganya ada waktu kan jauh-jauh tempat ininya, tempat tinggalnya. Kami sedikit aja di sini, mungkin yang aktif itu cuma 10 kakak. Tapi yang banyak yang jauh itu di Sajau, di SP2, di Pingping. Nah, itu daerah yang daerah ataukah memang orang tuanya kerja di perusahaan mungkin gitu. Jadi kadang kami cuma menginfokan hari ini ada acara persembahyangan gitu. Kalau memang ada waktu mereka datang. Tapi kalau hari Minggu anak-anak SD ada dan SMA itu memang harus diwajibkan untuk hari Minggu ke sekolah seperti sekolah minggu istilahnya. Jadi dia bisa membantu ada di sini ternyata bisa membantu menyapu kegiatannya, kegiatan sehari-hari itu dibantu, bisa kegiatannya bisa belajar membuat kerajinan untuk persiapan misalnya membuat dari bahan janur, boleh seperti itu. Jadi semua tampilan anak-anak ada kegiatan yang apa ya, tidak terlalu memakan dia. Jadi apapun anak-anak lakukan, silakan. Yang penting itu bermakna untuk mereka, gitu ya anak-anak ya. Iya, Pak. Iya. Oke, baik Bu. Iya. Anak-anak sangat antusias. Ada yang bertanya nih Bu, kalau Ya, dalam ada yang bertanya nih dari Rohmat, kalau umat Islam kan kalau beribadah dipimpin ibadah itu namanya imam. Kalau dalam umat Hindu pemimpin ibadah sama-sama di pura namanya apa Bu? Namanya pendeta. Pendeta namanya ada. Pendeta itulah yang memimpin kami saat sembahyang di sini. Ini kebetulan ada pendetanya. Ini Pak. Nah ini pendeta kami yang saat ini ada bantu bersih-bersih. Pak Om Swastiastu. Ya ini Bapak pendeta kami yang suatu saat selalu ada di pura. Bila ada warga beliau yang iya. Bapak. Ya. Sering Bali juga? Enggak, di sana di Tanjung Pala. Anak-anak siswa mau tanya. Oh, Oke. Ya, ada lagi nak. Ayo tanya. Ayo. Ayo. Oh iya Bu. Tadi nih Bu, ada dari Ibu Guru malah nanya Bu, hari-hari tertentu umat Hindu yang disebut hari-hari tertentu untuk bisa ibadah di pura itu selain hari Minggu dan hari raya itu hari-hari tertentu apa lagi Bu? Hari raya Galungan, hari raya Nyepi, hari raya Kuningan, ada hari-hari yang ditentukan ataukah memang sudah
dari leluhur sudah ada untuk sembahyang kami bila ada hari 6 bulan sekali ada. Jadi yang lebih banyak itu adalah jadi warga-warga di luar ini yang datang. Yang penting itu biasa sini hari besarnya hari Galungan. Kalau di Bali hari Galungan itu hari Dharma dan Adharma. Jadi hari di mana hari itu dirayakan untuk kemenangan Dharma gitu. Dharma itu kebaikan. Kita dalam waktu berapa bulan itu kita mengalami sesuatu yang memang dikatakan sulit, tapi bagaimana mempertahankan dengan cara karma pala. Kita ada karma pala, itu artinya perbuatan yang kita lakukan baik buruknya itu akan ada imbalannya gitu. Jadi dengan melawan ada adharma untuk memenangkan dharma itulah diperingati di hari raya Galungan. Kalau hari raya Nyepi itu yang ada puasa kami itu, kalau di Bali tidak boleh di hari hanya itu tidak boleh ada keramaian, tidak boleh ada suara-suara bising gitu. Jadi sepi semuanya, namanya hari raya Nyepi. Nah, ini tangga yang kedua. Kedua. Ya. Iya. Mohon maaf Bu Ida. Ya. Ya, suara tersendat-sendat. Apa suara kami terdengar jelas, Bu? Iya, dengar. Ya. Gimana? Ya, tadi suaranya tersendat-sendat karena sinyal mungkin Bu di sini ya. Iya, tidak apa-apa. Ini Bu, anak-anak nanya nih tadi Bu. Oh, umat Hindu ada puasa ya Bu ya? Apa? Umat Hindu ada puasa juga ya Bu? Iya, di hari Nyepi itu kami puasa. Ya, betul. Di hari Nyepi itu hari yang namanya batu penyepian. Artinya kita puasa, baik itu boleh menyekap di hari itu. Hari ya, tidak menyala. Oke. Baik Ibu. Gambar Ibu tidak nampak jelas di sini, Bu. Halo. Bu Eka dan Bu Nurul dengar jelas suara saya kah? Oh iya. Lagi di pura soalnya ya. Coba Bu Ida. Ini jaringan ya ini, tapi menarik sekali. Kalian tanyakan apa yang mau ditanyakan, jangan diam aja. Ya, ini kita punya kesempatan untuk keluar, untuk belajar bareng dengan tokoh budaya yang beragama berbeda dengan kita. Jadi kalian tahu ternyata orang Hindu itu ada juga puasanya. Ternyata ada juga ibadah di rumah sehari berapa kali? 3 kali. 3 kali. Dan mereka anak-anaknya ada sekolah minggu. Dan pemimpin dalam ibadah umat Hindu disebut apa pemimpinnya? Disebut pendeta. Jadi pendeta kan biasanya kita lihat dalam umat Kristen ya. Ternyata dalam umat Hindu juga disebut pendeta. Tadi ada Pak Pendetanya, alhamdulillah ya. Gitu. Nah, terus tadi di situ ada hari-hari tertentu nih. Coba kalian dengar nggak tadi? Hari-hari tertentu di mana kapan umat Hindu itu pergi ke pura? Nyepi, terus apalagi? Galungan, Kuningan. Kemudian ada yang 6 bulan sekali ya, 6 bulan sekali. Kemudian ada tadi Dharma, Adharma. Nah, itu saat kita belajar melalui telekonferensi, kalian bisa mencatat hal-hal apa yang penting ya. Hal-hal apa yang penting dilakukan. Banyak. Bu,
Bu Idanya hilang. Tunggu lagi sebentar. Bu Bu Ida tadi mau masuk ke pura. Itu tadi baru sampai di tangga luar tadi tuh. Berarti masih panjang penjelasannya itu. Heeh. Baru 45. Kayaknya gitu Bu tadi. Dia mau masuk ke dalam tadi Bu. Bentar, Kita bentar. ke dalamnya apa ya? Iya. Saya tuh baru di luar-luarnya aja. Kalau ke pura itu ke dalamnya belum pernah. Tapi masuk ke dalam Kalau gereja, saya nggak asing. Kalau mau pindah agama, masalah sistem beribadah. Tanya, kita kan kepo nih. Yang Sebenarnya saya kepo cuma pertanyaan saya itu berat. Mas. Apa itu? Pertanyaan saya, Iya. Menyentuh ke bagian kita. pertanyaan saya, kalau ibu beribadah sendiri atau bersama-sama, Ini katanya lagi ada gangguan. Oh iya. Nah ini dalamnya nih nak. Oke. Aduh. Ya. Oh, sinyalnya nih kurang bagus. Padahalnya sudah di atas nih. Nih kami ada di atas. Ya. Baik Bu, silakan dilanjutkan penjelasannya dari Ibu Ida. Ya. Pertanyaan tadi itu ya yang tanya tentang puasa ya. Ya, Iya. di agama kami ada juga puasa seperti orang Muslim sehari dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kalau memang tahan sampai besok paginya, jadi 24 jam. Iya. Anak-anak kami sudah diajarkan bagaimana puasanya, karena dia nih berat puasanya, dia tidak boleh jalan. Anak-anak harus di rumah saja. Iya. Tidak boleh, ya, tidak boleh ikut keramaian. Jadi dia di dalam. Jadi kalau kita di sini kan tidak di Bali istilahnya ya. Jadi di Kalimantan kita merantau, kita tetap juga puasa seperti itu. Diajarkan anak-anak seperti apa sih puasa di hari Nyepi. Jadi tetap diajarkan, biarpun misalnya kalau di Bali kan lingkungannya sudah semua puasa. Nah kalau dia di sini kan dia keluar rame, jadi tetap aja saya suruh di dalam aja supaya bisa menikmati gimana puasa yang benar gitu. Oh iya Bu, terima kasih. Berarti memang nuansanya di Bali itu kan mayoritas. Jadi kalau misalkan satu puasa, banyak yang puasa walaupun keluar Ya, semua orang berpuasa. Nggak ada pengaruhnya. Kalau di sini kan banyak istilahnya godaan lah, ada suara Iya. musik, ada teman-teman memanggil. Jadi kalau di rumah biasanya tak tutup pintunya. Jadi teman-teman di perumahan itu sudah tahu, oh Ibu Ida lagi puasa gitu. Jadi dia tahu. Kami malam itu enggak nyalakan lampu, mungkin di kamar aja supaya ada pelita aja. Jadi dia tahu kalau tetangga itu, oh itu hari raya Nyepi. Jadi dia tahu kondisi kami kalau saat hari raya Nyepi gitu. Iya Bu. Berarti puasa untuk umat Hindu tidak hanya puasa, makan dan minum, ya Bu ya? Iya. Tidak hanya menahan makan dan minum selama 12 atau lebih jam gitu ya, tetapi juga mendengarkan musik, menyalakan pelita, menghindari keramaian gitu Bu. Ya. Tidak boleh jalan, tidak boleh ke tempat keramaian, dia tidak boleh nyalakan api, tidak boleh makan. Jadi anak-anak itu dibiasakan di rumah dengan itu baca-baca buku tentang keagamaan kita gitu aja. Jadi dia paham. Anak-anak kan belum biasa, jadi saya latih biasanya dari TK dulu. Jadi dia biasa, Bu, setengah hari aja ya gitu. Oh iya, lanjut nanti ke depannya dia bisa full sampai sore gitu aja. Yang penting anak-anak tuh merasakan gimana sih gitu. Maknanya seperti apa supaya kita itu bisa memahami diri kita itu kebenaran itu seperti apa, kebaikan kita apa, ataukah introspeksi kita terhadap masa yang sudah lampau seharusnya seperti apa ke depannya, seperti itu. Jadi anak-anak paham, anak-anak biasa sudah. Jadi kalau istilahnya kadang kalau sudah di Bali, heran keluarga di Bali, loh kok bisa ya puasa tahan gitu. Kan sudah dibiasakan, jadi setiap tahun
sudah dibiasakan, jadi dia belajar gitu gimana dia ndak kan kedua orang tuanya kalau lingkungan di rumah puasa kan dia ndak enak jadi ngikutin jadi terbiasa jadinya gitu. Dikiranya orang merantau enggak kayaknya ternyata kami sampai kadang aja kami bisa ke Bali, kadang aja karena di sini kan tidak ada libur. Kalau di Bali kan full liburnya banyak gitu. Di sini pas hari hajak libur, kalau di Bali mungkin ada waktu libur 3 hari sebelumnya karena kan kalau di Bali itu di hari nyepi dari H itu sudah semuanya harus sebelum hari H sudah ada di tempat, tidak boleh dia di jalan gitu, dilarang gitu. Jadi semuanya sebelum hari H sudah ada di rumah masing-masing. Tidak ada perjalanan di saat hari raya nyepi, tidak ada, sudah dilarang gitu. Oke. Iya. Ada anak-anak lagi tanya, itu Bu Nurul, Bu Nurul, Bu Nurul, Bu Nurul di mana itu kok ada anak-anaknya di situ? Bu, ini nam ganggu cebocil satu. Oke. Papa. Ibu, sesi tanya Ya. jawabnya di sementara cukup dulu. Boleh Ibu menceritakan atau sambil berjalan-jalan di pura supaya kami dan anak-anak nih tentunya yang belum pernah tahu bisa ngelihat dalamnya pura itu apa, bagaimana kegunaannya, bentuknya, ataukah Iya. duduk di dalam pura itu disusunkah atau tidakkah atau sembarang aja gitu Bu, biar anak-anak mungkin Ya. pengen tahu. Disilahkan Ibu Ida. Nah, iya, anak-anak ini lingkungan yang di pura ini lingkungan. Jadi awal kita sinyalnya udah bagus. Nah kita masuknya dari sini dulu ya. Dari sini kita masuknya, baru kita mengarah ke posisi sini. Nah, di sini kita kalau lagi ibadah kita duduk di sini, rame-rame kita duduk begini, menghadap ke tempat gitu di sebelah timur. Ininya enggak bagus, putus-putus. Jadi menghadap ke sebelah timur, di situ kita duduknya. Iya. Ya, di situ adalah tempat beristananya. Namanya ini kalau Tuhan kami Ide Sangyang Widi Wase, Ide Sangyang Widi, nama Tuhan kami di situ. Jadi dibuat simbol lah tempat-tempat itu untuk kita lebih konsentrasi pada saat kita beribadah, dibuatkanlah seperti itu. Nah di tempat di sini biasanya ini tempatnya nih kelihatan ya. Di sini, di sini adalah tempat pendeta yang biasanya di sini memimpin upacaranya, di sini tempatnya. Sini. Terus putus ya? Enggak Bu, aman Bu, aman. Ya, Suaranya sini. pada. Nah, ini ya. Jadi kalau sudah selesai, ya sudah bisa di sini kegiatannya sampai selesai, sampai anak-anak itu bisa keluar. Nanti keluarnya lewat kembali lagi ke sini. Sini keluarnya. Ya, sini. Oh. Iya. Ya, di sini. Yang masuk ini kan tingkatan paling atas. Nah, Iya. paling atas. Ya, nanti ada tingkatan yang Wow. kedua di bawah sini. Ini di bawah sini kita harus naik dari situ ke sini. Jadi perlu juga di sini kayak seperti olahraga lah. Iya. Ini. Ngos-ngosan Bu ya. Ya, di sini. Nah, dari sini kita naik, baru kita sampai di atas. Ini juga di sini kita naiknya. Kita naik dari sini. Ini baru istilahnya ini lantai 2-nya. Yang tadi itu lantai 3. Ini lantai 2-nya. Lihatkah ya? Lihat Bu, kelihatan. Ini. Nanti di sini ketemu lagi ada lantai 1-nya, itu di parkiran. Iya, ini bangunan yang belum selesai kami bangun, tempat pertemuannya. Oh, Pertemuan kami belum selesai. iya. Iya, Itu untuk Iya. pertemuan keagamaan ya Bu ya? ya, bila pertemuan
dengan lain kabupaten kan butuh tempat yang luas. Iya. Jadi ini gapura. Ini gapura kami yang terakhir, jalan masuknya. Iya. Ini yang kelihatan kalau dari jalan raya tuh ya Bu ya? Iya, yang kelihatan jalan raya. Tidak. Ya. Tuh, Yang lagi kelihatan. pembangunan. Ya, ini jalan kami. Pertama dari sinilah kita masuk. Jadi dari Iya. sini tempat kita. Wah, itu pinggir jalan rayanya. Ya, jalan raya. Seperti ini. Iya. Saya pernah kalau ngambil foto di situ aja, Bu. Iya, dari sini. Dari sinilah kita masuk. Ini namanya tempat yang memang baru masuknya. Jadi kita di sini aja parkirnya. Mobil, motor tidak boleh masuk ke atas situ. Gitu. Atasnya di sini. Yang lantai 2-nya itu adalah tempat mandirinya. Di situ bisa tempat yang lantai 2 tadi itu ada tempat ada yang baru dibangun itu, nanti di situ tempat kita pertemuan, tempat kita menyusun sesajen, tempat kita dengan anak-anak misalnya di situ untuk hari Minggu itu. Nah, yang lantai 1 itu khusus tempat yang tadi itu yang tempat ibadahnya. Jadi tidak boleh di tempat ibadah itu kita memasak nasi misalnya, tidak boleh. Yang itu disakralkan untuk tempat ibadah khusus. Yang lantai 2 baru boleh kita lakukan kegiatan misalnya dengan anak-anak, acara kegiatan itu boleh di lantai 2. Yang di sini adalah lantai yang pertama. Di sini adalah tempatnya parkir, tempatnya kita dari sinilah mulainya masuk gitu. Oke. Luar biasa sekali Ibu. Kami yang belum pernah tahu, jadi tahu di dalamnya itu ada tempat-tempat yang memang disakralkan hanya untuk beribadah gitu ya Bu ya. Ada juga yang diperbolehkan untuk makan. Ada yang menyediakan sajen tadi. Iya, kalau biasanya kan kalau dimanapun pura, dimanapun tempatnya nanti ditanya kan, loh kok selalu ada ini loh. Nah seperti ini kan ada patung banyak gitu. Seperti ini kan ada patung besar ya. Iya. Patung besar yang menakutkan kan. Ya, ini menakutkan. Ini maknanya patung kita ini di umat Hindu ini, patung ini adalah patung bagaimana dia mencirikan bahwa beliau ini, kita ke atas, kita mau sembahyang, kita mau ibadah, harus mensucikan diri kita dengan model seperti ini sebagai penjaga pura. Iya, jadi beliau ini mencerminkan bagaimana datang harus suci pikiran, suci perkataan dan semuanya gitu. Makna dari beliau ini ada di sini gitu. Jadi apapun yang kita pikirkan, hilangkanlah sudah dulu kalau kita mau ke pura. Artinya berpikir bersih dulu, baik lahir dan lahir batin kita. Iya. Ya, kita harus bersih, mandi misalnya, harus mensucikan diri kita, baik pun pikiran kita, perkataan kita dijaga sebelum masuk pura. Jadi cirinya harus kita lihat dulu. Oh, ternyata penjaganya itu maknanya seperti itu. Beliau itu berupa patung, tapi dia mempunyai mencirikan bahwa awas loh kalau ke pura jangan berbuat yang aneh-aneh gitu misalnya. Ya, sebagai simbol saja supaya kita selalu diingatkan gitu. Iya. Iya. Ya. Mungkin Ibu Ida bisa sambil beristirahat dulu dari panas matahari yang semakin menyengat, sambil anak-anak mungkin ada yang mau ditanyakan sama Bu Ida, boleh Bu Ida sambil ngelap-ngelap keringat, itu panas sekali sepertinya. Ya, enggak apa-apa. Ini luas di bawah sini, luas di sini. Jadi apapun kita bisa lakukan di halaman yang kedua ini, yang lantai 2 ini. Di sini tempat kita bertemuan. Bila ada hari Minggu ibu-ibu bertemu di sini
Ya, baik Bu Ida. Di sini ada satu murid kami yang namanya Randi. Tuh, Randi angkat tangan Randi. Ya. Randi mau nanya nih Bu. Randi, ya. Silakan dari situ yang nyaring. Ya. Nyaring dong. Nanya apa nak? Katanya Bu, kalau mau masuk ke pura dari pintu utama, mau masuk ke pura untuk ibadah, apakah ada untayan doa yang diucapkan Bu? Kak, doa masuknya bagaimana? Gitu Bu. Oh, iya bagus pertanyaannya tuh. Jadi kalau kita mau ke pura itu yang terpenting adalah satu harus pikiran kita, jiwa kita harus bersih, lahir dan batin harus bersih. Karena tujuan kita adalah tujuan untuk memuja beliau. Terus yang kedua pakaian kita. Kalau ini kan saya pakaiannya karena ini hanya sekadar untuk penjelasan. Tapi kalau beribadah kami harus menggunakan pakaian untuk pakaian sembahyang. Itu kalau laki-laki dia harus menggunakan ikat kepala itu namanya udang. Terus bajunya baju kemeja, di bawahnya tuh kayak pakai kemben gitu namanya kamen. Kalau yang perempuan harus ke pura itu saat ibadah harus menggunakan kebaya. Jadi kami tuh masih seperti zaman dulu tuh kuno. Jadi menggunakan kebaya dan pakai selendang kalau yang ibu-ibunya atau putri-putrinya pakai kain panjang juga, harus pakai semuanya menggunakan kain panjang atau kemben. Kami itu yang digunakan dari segi pakaian. Terus kalau di atas kita baru masuk tuh mengucapkan Om Swastiastu saja, itu salam untuk semua, semoga kita lebih damai, baik lahir dan batin kita damai. Jadi sambil menyapa warga yang sesama warga kami Om Swastiastu. Oh iya. Damai. Om Swastiastu itu selain membaca doa juga pakaian yang digunakan untuk menghadap Tuhan di tempat ibadah itu memang berbeda ya Bu ya. Ada beda dia. Kalau diistilahkan kalau kami itu ada jenisnya. Kalau pakaian mau sembahyang ke pura kita menggunakan pakaiannya putih, ya istilahnya seperti itu karena mau kita sembahyang suci dan bersih. Tapi kalau kita di Bali kita mengikuti kegiatan misalnya keagamaan dengan melihat orang yang istilahnya acara untuk anak-anak, misalnya kalau di sini naik ayun ya, kalau di Bali 3 bulanan kita jangan menggunakan putih gitu, kita menggunakan warna yang selain warna putih gitu aja sama. Kalau kita ada kematian misalnya ada acara ngaben istilahnya itu, kita melihat lagi kondisinya, jadi kita menggunakan hitam ikut berduka, jadi kebaya tetap semuanya kebaya, pakai kebaya kami di saat kegiatan-kegiatan keagamaan gitu. Oke. Ya. Begitu, sudah jelas Randi? Jelas ya? Terima kasih Bu, Randi sudah jelas. Ini ada Pak Fahrul nih Bu, mau nanya nih Bu Pak Fahrul. Silakan Iya Pak. Nyaringin Pak Fahrul ya. Iya, nyaring Pak, kedengaran nih, ayo. Ya, Ibu, salam kenal Bu dari saya. Saya Fahrul. Saya kebetulan mengampu di sekolah ini sebagai guru pendidikan agama Islam Bu ya. Iya. Iya Bu, salam kenal Bu. Bu ya. Ida, dari paparan Ibu tadi dan video yang Ibu tampilkan kepada kami, saya khususnya menjadi tertarik Bu ya. Maksudnya kan yang kami lihat ini kan baru tampilan dari video jarak jauh begitu Bu ya, via daring. Jadi terbesit di hati saya itu saya tertarik saya atau mungkin murid-murid saya berkunjung misalnya gitu Bu ya. Kalaupun misalnya berkunjung, karena kan kita lihat view-nya bagus Bu ya. Karena mungkin saya pribadi atau mungkin saya ada yang mungkin belum pernah datang ke Pulau Jawa untuk berkunjung ke Borobudur misalnya atau ke candi-candi yang lain. Saya lihat kan memang view yang Ibu tampilkan tadi itu kan Bu indah, bagus untuk tempat mungkin mengabadikan momen gitu. Maksud saya kalau kita orang berbeda keyakinan atau agama,
ketika kami ingin berkunjung itu Bu, apakah diizinkan atau diperbolehkan? Dan kalau Iya. diperbolehkan, hari apa saja dan hal-hal apa saja yang kami boleh lakukan di dalam dan hal-hal apa saja yang tidak boleh kami lakukan di dalam Bu. Sementara itu Bu. Oh iya iya, ya terima kasih. Ini kalau di pura itu syaratnya cuma harus ini yang apa yang bersih gitulah. Pikiran kita ke pura bukan berarti kita apa seperti itulah ya, kita berniat untuk sesuatu yang baik, itu aja modalnya satu. Yang kedua seperti muslim juga tidak boleh dalam keadaan haid seperti itu, karena kan haid itu istilahnya kalau kami masih kotor sampai dia bersih baru boleh ke pura, minimal lah 3 hari lah, setelah itu boleh ke pura. Jadi tidak boleh dalam kondisi haid. Terus ketika atas ini pakai istilahnya boleh naik dari batas di sini aja, di tempat di sini aja, di tempat kedua ini aja. Terus menggunakan selendang dari bawah gitu. Iya, karena etikanya seperti itu. Tidak ada yang tidak bisa kita berikan ke semuanya, biarpun beda agama, karena FKUB biasa di sini, biasanya pertemuannya di sini FKUB. FKUB ya. Jadi biasanya anggota FKUB ke sini itu biasanya itu seperti itu, memperkenalkan atau mengenalkan bagaimana sih kami itu di sini gitu. Jadi masing-masing umat di FKUB saling memperkenalkan diri. Nanti umat kami yang ke tempat lain, terus umat yang berbeda itu ke sini gitu. Jadi FKUB seperti itu, ada kegiatan programnya kegiatannya di FKUB seperti itu. Nggak ada, kalau memang mau ke sini dikasih tahu aja kapan waktunya. Kalau ataukah minggu memang ada umat di sini yang mau kegiatan, boleh sambil melihat kegiatannya gitu. Oke, berarti bisa ya Bu ya, kalau yang perempuan jangan dalam keadaan haid gitu ya. Ya, ya betul. Betul, iya. Terima kasih Ibu. Ya. Suatu saat semoga kami bisa berkunjung ya Bu ya. Ya, silakan, kan ada candi, jadi seolah-olah kembali lah kalau ada foto. Betul. Dan biar semakin akrab sama Ibu, karena kita kan belum pernah ketemu langsung, baru melalui telekonferensi di PSP, sekarang di telekonferensi di P5 gitu ya Bu ya. Jadi kalau ketemu langsung lebih enak dijelasin. Ya. Emang keren nih simpenya Bu Wati ini, sampai kunjungan kami belum sampai di situ. Nanti kami mau buat juga. Oke, terima kasih Ibu. Saling mengisi ya Bu ya. Iya, ya betul itu, kan kita awal masih proses, belum paham 100% tentang kurikulum ini kan Bu. Tapi kalau di tempat ini kayaknya bagus semua nih. Modulnya dan semuanya sempurna kali. Ada guru penggeraknya di sini. saling menyempurnakan, saling berbagi. Ibu juga banyak sekali membuka pikiran kami, meskipun sudah lama memiliki teman mungkin yang beragama Hindu atau sering lewat di tempat ibadah agama Hindu, tapi kami nggak tahu apa-apa aja yang di dalamnya, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, dan banyak hal lain lagi yang ternyata ada kesamaan kok dengan kami. Di sana tuh ada juga ya istilah haidnya seorang perempuan itu tidak suci untuk masuk ke tempat ibadah gitu ya. Jadi anak-anak kami yang mayoritas Muslim ini supaya tahu juga suatu saat apabila memiliki teman yang beragama Hindu, mereka tahu bersikap untuk toleransi beragama tadi. Ya, jadi pengalaman di sini kan bisa nanti ke depannya mana tuh anak-anak bisa kuliah di luar sini kan, ketemu nanti bisa kembali. Oh, ternyata kalau ke pura tuh ada larangan di situ. Memang ada larangan, tidak boleh yang dalam keadaan datang bulan gitu. Ada semua pura seperti itu, karena pura juga di Bali kan diperkenalkan juga seperti pura di tempat yang besar itu di Besakeh itu yang besar itu juga boleh
semua umat bisa masuk situ, cuma ada batasan-batasannya, dia harus pakai selendang. Nah, artinya pikiran kita itu enggak sesuatu yang aneh-aneh itu. Nah, jadi ingin tahu gitu. Jadi dengan itu semuanya akan bisa terbuka bahwa memang keragaman beragama, keragaman kita punya adat istiadat memang perlu harus diperkenalkan ke umat yang berbeda gitu. Jadi saling mengisi lah, bukan berarti saling toleransi kan Bu. Betul, betul. Jadi memang maksudnya di sini saling mengetahui itu bukan mencari perbedaan-perbedaan, tetapi tidak. bagaimana suatu saat kita bisa berdampingan dengan tetap utuh menjaga persatuan dan keleluasaan dalam beribadah agamanya masing-masing ya Bu ya. Ya begitu seperti itu. Enggak masalah. Kalau kita di sini kan saya tuh di perumahan Korpi itu sendiri Hindu gitu kan. Nanti teman-teman itu yang di sana ibu-ibunya ayo ikut ya, saya ikut kegiatan apa istilahnya tuh arisan. Ya enggak masalah kami ikut itu. Saling mengisi aja. Jadi enggak usah kaku karena dimanapun kita berada tetangga lah yang terbaik untuk kita kan. Kalau di Bali banyak keluarga gitu sama. Kalau di Bali juga toleransinya bagus di kampung saya di Singaraja itu. Karena saya sering lahirnya di situ, jadi dia kalau ada istilahnya Trisandya sama sholat apa ya namanya yang pagi itu. Nah itu selisih berapa menit aja itu satu Trisandya di pura, sholat dulu, setelah sholat baru bunyi yang di pura, suara di pura, tadinya suara dari masjid, terus selisih waktu berapa menit ada suara dari pura, jadi gitu. Jadi semua heran, lu kok begitu ya gitu. Itulah namanya toleransi. Jadi enggak masalah, yang penting tidak saling mengganggu atau saling menghormati gitu aja kalau di tempat kami yang di Singaraja. Oke, luar biasa sekali. Ini bukti bahwa SMP 3 nih anak-anaknya tinggal di pinggir sungai tapi tahu cerita di Bali itu kayak mana gitu kan tentang toleransi beragama. Ya mudah-mudahan anak-anak itu besoknya masa depannya bagus, bisa sekolah di Jawa. Sebentar lagi kalau nyebrang kan cuma berapa menit aja. Bisa lewat darat langsung ke Bali tuh. Jadi bisa, oh ya betul disampaikan Bu Ida. Oh ya ternyata kalau ke pura enggak boleh ya begini-begini gitu. Jadi kan jadilah pengalaman untuk mereka-mereka. Iya betul. Doa yang sama juga untuk Ibu sekeluarga. Semoga doa-doa baik yang Ibu sampaikan kepada anak-anak kami pun kembali kepada yang mendoakan. Amin. Iya. Ini ada Pak Fahrul lagi mau nanya nih Bu. Masih bertanya Bu. Kami sudah banyak mendapatkan informasi dari Ibu seputar kegiatan ibadah, bentuk ibadah, hari-hari besar, begitu juga video-video tempat ibadah, sehingga kami itu Bu antusiasnya tuh besar begitu ya, terutama khususnya saya lah. Kalau ada pertanyaan saya nih Bu, kalau di dalam agama kami Muslim kan Bu, kitab suci kami itu kan Al-Quran Bu ya. Kalau dalam agama Kristen, Protestan dan Kristen Katolik itu Injil. Ada juga Taurat, untuk kaum Nabi Musa begitu. Ada juga Zabur. Nah mungkin kitab yang agama Hindu ini Bu, setahu saya Weda gitu Bu ya. Ya Weda. Kalau misalnya salah Ibu tolong koreksi. Dan saya ingin tahu, anak-anak juga mungkin di sini ingin tahu, bukan gambaran sih Bu, inti dari kitab atau ajaran Hindu sendiri itu apa Bu ya? Kalau setahu saya kayak agama Buddha itu kan ada bahasanya welas asih gitu Bu ya. Itu yang saya tahu, karena kan saya juga terlalu banyak atau minim dengan agama-agama lain gitu ya, selain agama Islam dan agama Kristen. Mungkin bisa Ibu paparkan kepada anak kami biar mereka tahu kitab Hindu itu apa saja. Kalau kami kan dalam Muslim kan Bu, selain Al-Quran kan ada namanya hadis Bu ya. Nah kalau misalnya di agama Hindu tuh apa saja Bu? Apakah Weda aja atau ada kitab lain aja, dan ajaran-ajarannya dalam bentuk apa aja begitu Bu? Iya. Kalau kami di Hindu namanya Weda.
Veda itu ajaran tentang bagaimana kita mengajarkan kebenaran, baik itu kepada generasi kita, supaya kita lebih bermakna bagaimana kita berhubungan dengan sesama umat. Jadi dengan adanya Veda kita bisa mengetahui bahwa itu yang terkenal di Bali ini istilahnya karma pala. Karma pala itu adalah perbuatan yang memang kita lakukan, sesuatu yang kita lakukan baik, itulah kita petik hasilnya. Jadi kalau kita berbuat jelek, ya itulah nanti kita petik hasilnya. Jadi apapun yang kita lakukan, baiknya, buruknya, nanti kita petik hasilnya. Mungkin bisa kita nikmati hasilnya pada saat kita nikah nanti, ataukah kita bisa nikmati sudah punya anak, kita punya cucu, jadi bisa kita nikmati sesuai dengan pahala kita. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang lebih bagus, lebih baik, itulah yang kita nikmati nanti, apapun bentuknya. Jadi apapun yang kita lakukan untuk anak-anak, yang terbaik apa, itu yang kita jelaskan ke anak-anak gitu. Sederhana sekali, tidak terlalu simple. Yang terbaik itulahkah yang kita berikan ke anak-anak. Oh iya. Simple tetapi iya. Yang lainnya itu kan Bu berbeda-beda, tapi bagaimana umat Hindu tuh mengajarkan hal-hal baik dalam berinteraksi umat yang satu itu dengan yang lainnya ataupun ya. Ya. Iya Bu kan. Putus-putus sudah suaranya nih. Bu Nurul yang lainnya kok enggak aktif tuh. Bu Nurul di rumah Aktif aja Bu Eka. Kayaknya sinyalnya di sana. Oh iya betul. Ini Bu Nurul kan di kota. Bu Eka di mana? Bu Eka di mana? Bu Eka di Selimau. Ya kan? Di Salangketo. Ternyata susah. Tidak apa-apa Bu Eka, nanti kalau yang anak-anak tanyakan itu misalnya. Mami, aku mau apa? Nah, mulai. Nah. Ya. Nah, keluar dia. Nanti kita tunggulah, mana tahu dia gabung lagi. Pamit. Iya, oke. Nanti lanjutkan lagi Sebentar aja di dulu, hari Bu, ya. berikut. Ya, oke. Makasih Iya, banyak sama-sama. waktunya Bu ya. Sudah. Ya. Mau pamit tadi. iya. Belum. Mana? Halo Bu Ida. Itu masih ada tuh, belum muncul. Maaf, sinyal di sini tiba-tiba langsung terputus koneksi gitu. Iya. Iya Bu. Oke, sama siapa itu Bu? Saya kenalkan Bu. Ini anak saya yang dulu tinggal di Bali, sekarang sudah kembali lagi. Sudah menempuh ilmu di Bali. Salam Sekarang kenal Mbak atau siapa saya panggilnya Bu? namanya Santi. Salam kenal Mbak Santi. Iya. Ya kan? Oke. Makasih. Bu Ida, mungkin sudah sekitar 58 menit bersamaan kita. Bu Ida telah banyak memberikan hal-hal baru, informasi baru tentang budaya Bali, tentang budaya umat Hindu, bahkan tentang keberadaan pura di Tanjung Selor yang tidak hanya bernilai fotogenik ya Bu ya untuk kami yang ngelihat, tapi juga bernilai kebaikan untuk digunakan dalam bermasyarakat satu dengan yang lainnya. Oke.
Iya. Jadi, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga Ibu Ida, Mbak Santi, dan sekeluarga selalu diberkahi kesehatan. Dengan sehat kita bisa ketemu lagi dalam tatap nyata, bukan tatap maya lagi gitu ya Bu ya. Oke. Sekian dari kami. Mohon maaf Bu apabila ada kesalahan saat proses diskusi tadi. Anak-anak ucapkan terima kasih. Ya, Iya. terima kasih banyak Ibu. Ya, oke baiklah. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu. Semuanya. Swastiastu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih, Ibu. Foto Swastiastu. bersama dulu Bu. Foto bersama dulu. Keren sih. Ayo. Foto bersama dulu. Ya. Satu. Gini. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. 1, 2. Bebas Bu. 1. Mbak Santi mana Mbak Santi? 1, 2. Belum salah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, baiklah. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa lagi. Iya, sampai jumpa lagi. Baik, anak-anak. Salam sehat.